Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Hadirin sekalian, hadirin harus bangga punya Pak Gubernur yang kayak Pak Koster ini. Begitu humble tetapi tough. Bagaimana beliau memperjuangkan Bali, khususnya Nusa Penida ini. Bapak Kajati Bali, Pak Emmanuel Rohan, ini juga teman saya di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Bupati Kulungkung. Pak Bupati ini orangnya humble juga ya. Insya Allah memajukan Kelungkung khususnya Nusa Penida. Bapak Ketua DPRD, Bapak Nyoman Adi Wiratama, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kelungkung, Bapak Anak Gede Anom, para pejabat dari Kementerian Perhubungan, Forkominda dari Kabupaten Kelungkung, dan masyarakat Nusa Penida Kabupaten Kelungkung yang saya cintai. Di hari purnama ini kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesempatan hadir di kesempatan hari ini, yaitu groundbreaking pembangunan jembatan penyeberangan Bias Muncul dan pelabuhan penyeberangan Sampalan di Kabupaten Kelungkung. Pak Presiden, saya laporin minggu lalu karena saya berkomunikasi mengenai dengan telepon. Salam kepada masyarakat Kelungkung, masyarakat Bali, karena Pak Presiden sangat cinta Bali. Bali adalah tujuan wisata utama Indonesia. Dan dalam konsep pemikiran Pak Presiden, Bali akan menjadi super hub turis. Tidak saja di Indonesia, tapi juga Asia Tenggara, Australia, dan Timur Jauh. Nah, oleh karenanya, secara Spartan, hari ini kita datang ke sini. Semalam kita diskusi tentang konsep maritim dari Pak Gubernur. Waktu yang sama, satu tim diskusi tentang super hub tourism. Satu tim melakukan penelitian rencana jalan kereta api menuju Bali Utara. Jadi pesan Presiden memang berikan perhatian khusus pada Bali karena Bali akan memberikan suatu hal yang luar biasa bagi Indonesia. Pak Gubernur, saya kenal Nusa Penida ini dari sejak saya SD. Jadi kalau kelas 4 itu kan belajar ilmu bumi ya. Pulau di selatan Pulau Bali apa? Nusa Penida, udah tahu itu. Ya, jadi terkenal sejak berarti waktu itu masih tahun 60-an, Pak. Jadi sudah terkenal sebenarnya. Jadi kalau Pak Presiden langsung memberikan persetujuan, saya pikir adalah satu keharusan. Oleh karenanya, saya minta Pak Dirjen, Pak Sesdit untuk melakukan ini
harus selesai. Tahun depan pun jangan sampai lebih dari bulan Juni selesai. Ya. Jadi kita bangun, insya Allah bisa selesai dalam waktu 9 bulan. Oleh karenanya, saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati serta Forkompimda yang secara aktif memberikan dukungan rencana ide Pak Gubernur bersama Pak Presiden. Saya menindaklanjuti dan saya komit untuk melaksanakan ini secara cepat. Pak Gubernur dan Pak Bupati dan hadirin sekalian, tadi malam Pak Gubernur cerita tentang konsep maritim dari Bali. Bahwa Bali ini jangan dieksploitasi secara berlebihan daratnya. Maritim potensinya luar biasa. Saya setuju, Pak. Jadi kita support ide Pak Gubernur itu. Memang saya bilang kita harus fokus, ya. 1-2 tahun ini saya fokus di sini, ya, di Sanur, Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Bahkan insya Allah kalau bisa Pak Imran tahun depan kita kasih kapal juga di sini. Mau kapal ya Pak? Ya, jadi nanti kalau datang itu jangan angkat kain lagi, ya. Orang pakai sepatu bagus juga langsung naik kapal. Dan ini memberikan suatu kebangkitan. Jadi Bali era baru versinya Wayan Koster. Setelah ini saya janji Pak, mulai 2021 kita studi mengenai Lovina, ya, kampungnya Pak Nyoman Koster di utara. Ya. Saya lihat bagus banget di Lovina itu. Tapi kita fokus bertahap. Apa yang akan dilakukan di sana kita lihat Pak. Apakah untuk cruise, apakah untuk apakah untuk apa, kita akan perhatikan. Dan Pak Syahdid kita studi dari sekarang, ya, studinya lama, ya, bikin suatu kajian-kajian yang mendalam agar pada saat dibangun desain yang dilakukan itu memang satu desain yang luar biasa sehingga membuat Bali itu akan disinggahi oleh cruise dan dari mancanegara. Bapak Ibu sekalian, saya memang berpesan bahwa APBN dan APBD itu relatif tidak banyak. Dalam kalkulasi yang disampaikan oleh Pak Presiden, APBN itu adalah dari DGP adalah 14%. Oleh karenanya APBN adalah sebagai stimulus agar daerah-daerah bisa melakukan itu. Seperti yang tadi malam, saya sarankan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati, kita menggunakan PPP, KPBU, kerjasama swasta, untuk mengelola tempat ini. Saya bukan tidak percaya dengan BUMN, BUMD, tapi mereka harus melalui suatu tender mendapatkan itu. Kita tahu, ya, banyak sekali orang Bali itu wirausahawannya luar biasa. Tercatat hotel-hotel banyak dimiliki oleh orang Bali. Restoran bagus-bagus. Pak Wagub sendiri adalah pemilik hotel, ketua PHRI. Nah ini langka terjadi di lain provinsi. Nah oleh karenanya Pak Gubernur dan Pak Bupati cari swasta daerah yang hebat, beri kesempatan KPBU di sini. Jadi kita akan kawal supaya ini dikelola dengan baik. Jadi kalau cari tempat makanan enak, ya di pelabuhan ini,
di dua pelabuhan ini gitu. Karena di satu sisi akan memberikan citra baik, yang kedua mendapatkan pendapatan yang baik. Karena nanti itu adalah revenue sharing, ya. Jadi saya mengharapkan ini dilaksanakan dengan baik, karena setelah itu kita akan beranjak memikirkan dari sekarang tentang Lovina. Baru yang lain-lain, Pak. Jadi fokus di dua tempat itu untuk kita lakukan stimulasi dana APBN agar Bali ini menjadi super hub tourism internasional. Tadi disampaikan bahwa Kementerian Perhubungan memang harus meningkatkan aspek keselamatan, aspek keamanan, meningkatkan pelayanan, dan membangun perbaikan infrastruktur. Jadi esensi dari apa yang kita bangun ini adalah bagaimana keselamatan, keamanan, dan kenyamanan itu secara bersama kita bangun. Pasti turisnya naik 10 kali lipat, Pak Bupati. Insya Allah, karena kemudahan-kemudahan ini. Bapak Ibu sekalian, saya pikir apa yang kita lakukan ini adalah satu amanah sebagai warga negara. Kita tahu Bali menjadi yang terdepan di bidang wisata, oleh karenanya Pak Presiden selalu berkomitmen dan saya siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang melaksanakan persiapan-persiapan ini. Pak Gubernur beserta Forkominda, Pak Kajati, juga Pak Bupati Forkominda, Kabupaten Kelungkung, juga Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, dan saya tidak lupa masyarakat Nusa Penida menjadi masyarakat yang mandiri, menjadi lebih makmur. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.